قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. عباد الله،
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله, sidang salat Jum'ah yang saya cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya diutusnya Nabi SAW, Nabi tercinta kita Muhammad SAW oleh Allah kepada umat manusia, merupakan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Ialah yang telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah: Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ialah yang telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah ummiyin, umat manusia yang tidak mampu membaca sesuatu yang tertulis dan tidak mampu menulis sesuatu yang dapat dibaca. Orang-orang jahiliyah, min anfusihim, rasul yang kami utus di tengah-tengah mereka tersebut dari golongan mereka sendiri, yang mereka kenal akan kejujurannya, yang mereka ketahui akan kemuliaannya, dan yang tidak asing lagi akan kemuliaan nasab serta akhlaknya. Min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ia membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Allah. Wa yuzakkihim, akan membersihkan mereka dari berbagai akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang kotor, dan berbagai khurafat serta maksiat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, rasul tersebut akan mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran dan akan mengajarkan kepada mereka hikmah, wahyu yang Allah turunkan kepadanya selain Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelum datangnya Nabi dan Rasul tersebut berada di dalam kesesatan yang nyata. Ibadallah, datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi Allah adalah anugerah besar untuk umat manusia ini. Bagaimana tidak? Allah Jalla wa'ala berfirman: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul
min anfusikum, dari golongan kalian wahai orang Arab, yang kalian ketahui keluarga besarnya, nasabnya, nenek moyangnya, keluhuran akhlaknya, amanahnya, kejujurannya, dan kesempurnaan yang lain pada dirinya. Azizun alaihi ma anittum, dia akan merasa berat, tidak tenang hidupnya jika ada sesuatu yang menimpa kalian, memberatkan kalian. Azizun alaih, harisun alaikum, ia amat bersemangat untuk menuntun kalian ke syurga Allah dan menyelamatkan kalian dari nerakanya. Wabil mu'minina raufur rahim, dan ia sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Akan tetapi jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, walaupun diutusnya Nabi SAW merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kita, akan tetapi ketahuilah, beliau akan menjadi saksi atas kita pada hari kiamat kelak. Maka kita tidak akan bisa beralasan nantinya di hadapan Allah, ya Allah, aku belum tahu ini haram itu haram, ya Allah, aku belum tahu ini wajib dan itu wajib. Karena Nabi yang akan bersaksi dan akan berkata, laqad ballaq, aku telah menyampaikannya ya Allah. Di dalam surat Al-Muzammil, Allah Jalla wa'ala berfirman menerangkan hal ini dengan firman-Nya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, ia yang akan menjadi saksi atas kalian pada hari kiamat. Bagaimana perasaan Anda jika dikatakan kepada Anda yang akan menjadi saksi dia dalam persidangan Anda nantinya adalah ulama fulan, adalah si fulan yang terkenal kejujurannya, yang akan bersikap jujur, tidak akan menerima sogokan, yang tidak bisa dipermainkan, tidak bisa ditekan untuk memberikan pembelaan terhadap kita yang sedang berbuat kesalahan dan dituntut karenanya. Pasti kita akan gemetaran, kita akan ketakutan, karena yang akan menjadi saksi di persidangan kita adalah orang yang tidak bisa kita sogok, orang yang tidak bisa kita suap, orang yang tidak bisa kita takut-takuti sehingga dia mau membela kita. Lalu bagaimana perasaan kita tatkala kita mendengar firman Allah di atas, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul syahidan alaikum yang akan menjadi saksi atas kalian pada hari kiamat. Tatkala Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa engkau bermaksiat kepadaku dengan maksiat ini dan maksiat itu? Kenapa engkau meninggalkan perintahku ini dan perintahku itu? Maka kita tidak akan mampu berkata, ya Allah, aku belum tahu. Ya Allah, aku belum tahu itu haram, aku belum tahu itu wajib. Maka Nabi akan menyatakan, ya Rabb, laqad ballagh, ya Allah, aku telah sampaikan. Aku bersaksi, ya Allah, aku sudah sampaikan yang ini wajib, yang ini wajib, dan aku telah sampaikan kepada mereka yang ini haram, yang ini haram. Tetapi memang mereka tidak mau mengamalkannya, tetapi mereka yang memang suka membangkang dan tidak taat kepadaku. Syahidan alaikum, Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kalian. Kalau saksi di dunia mampu kita takut-takuti dengan senjata yang kita miliki, kita ancam nyawanya, kita ancam anggota keluarganya, mungkin dia akan membela kita di persidangan. Kita mampu menakut-nakuti, menindas dan mengintimidasi dia dengan tahta dan power yang kita miliki. Mungkin kita mampu menyuap dia dengan harta kita agar dia membela dan membenarkan kita yang salah. Tetapi ingat, yang akan menjadi saksi atas kita di persidangan Allah di hari kiamat
Di sebuah persidangan yang setiap kita akan menghadap kepada Allah abda sebagai seorang hamba sahaya. Walaupun di dunia dia pernah menjadi jenderal berbintang 10, tetap di hari kiamat dia datang kepada Allah dengan status abda, seorang budak saya, farda, seorang diri, tidak ada pengawalnya. Dan yang akan menjadi saksi dalam persidangan tersebut adalah Rasul dan Nabi Allah Jalla wa'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, ingat, Muhammad yang kami utus untuk kalian memang nikmat dan anugerah dari kami untuk kalian, yang dengannya kalian akan bangkit dari kegelapan jahiliyah. Akan tetapi ingat, syahidan alaikum, dia akan menjadi saksi atas kalian pada hari kiamat. Maka tiada yang mampu beralasan, aku belum tahu suap menyuap itu haram ya Allah, aku belum tahu zina itu haram, aku belum tahu riba itu haram, aku belum tahu ini wajib dan itu yang wajib. Syahidan alaikum, Nabi yang akan bersaksi, ya Allah telah aku sampaikan 23 tahun aku menjadi Nabi dan Rasulmu, semua perintah-perintahmu, aturanmu telah aku sampaikan kepada mereka. Tetapi karena mereka memang budak-budak dunia, mereka tidak peduli terhadap aturanmu ya Allah. Mau bilang apa kita? Di dunia mungkin kita bisa memelototi dan kita takut-takuti saksi kita dengan bola mata kita, dengan senjata kita, dengan uang kita, tahta kita. Tetapi yang akan menjadi saksi di persidangan Allah atas kita pada hari kiamat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun, raja yang belum pernah ada raja seperti dia kuat dan bengisnya dalam sejarah dunia. Fir'aun diberikan tahta yang luar biasa dan otot fisik yang luar biasa, sampai-sampai dia mengatakan dan memproklamirkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Dan dia berkata kepada menterinya Haman, ya Haman ubdili sarhan la'ali ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, buatkan, bangunkan untukku paramik tangga, aku mau naik ke langit, ingin menjumpai Tuhannya Musa. Lihat kebangkangan, kecongkakan dan kesombongan Fir'aun. Tetapi yang namanya kerajaan itu adalah milik Allah. Tetapi karena Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di akhir hayatnya Fir'aun, Allah buat dia mati dalam keadaan tragis. Dia down, ketakutan, dan Allah juga yang dia panggil ketika ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Ingat jamaah, hati yang ada di dalam dada kita, bagaimanapun dididik oleh militer terhebat di dunia, dia tetap segumpal daging, tidak akan bisa dirubah menjadi segumpal baja dan besi. Dan segumpal daging ini tidak akan pernah berani dan tenang hidupnya kalau tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Sang Maha Kuasa. Fir'aun, Allah katakan kami telah mengutus kepadanya seorang Rasul, Musa dan Harun, tetapi dia bermaksiat kepada Rasul tersebut, tidak dia peduli. Dia menganggap nggak butuh ajaran agama. Aku raja, aku punya harta, aku punya tahta, aku ingin membunuh, bisa membunuh, ingin memperkosa, bisa memperkosa, ingin menindas, aku bisa menindas, ingin menyiksa, aku mampu melakukannya. Dia merasa tidak butuh kepada Musa dan Harun yang membawa ajaran dari Allah. Fa'asa Fir'aun ar-Rasul, maka Fir'aun tersebut bermaksiat kepada Musa, bahkan dia mengusir Musa. Apa kata Allah? Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami pun menyiksa Fir'aun dengan penyiksaan yang menyakitkan.
Seluruh bala tentara Fir'aun yang mengejar Musa dan Bani Israel ditenggelamkan dalam laut dan sampai hari ini tidak didapatkan mayatnya. Tetapi khusus Fir'aun Allah sebutkan dalam surat Yunus, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna ayah." Khusus Fir'aun jasadnya Allah, sehingga Bani Israel benar-benar yakin bahwa Fir'aun memang telah mati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah? Fir'aun yang begitu kuat kerajaannya dan berbagai sisi lainnya dari sisi dunianya, Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Rasul yang Allah utuskan. Apalagi kita yang tidak memiliki kerajaan yang sekuat itu. Ibadallah, sungguh Nabi Muhammad SAW telah benar-benar menuntun kita ke surganya. Maka tiada sesuatu kebaikan yang dapat menyampaikan kita ke surga Allah melainkan beliau telah menyampaikannya. Dan tiada suatu jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah melainkan beliau telah memperingatkan kita darinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalil awqadi nara, faja'al al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday." Perumpamaan aku dengan kalian, sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, saya berharap kepada jamaah sekalian untuk benar-benar merenungi hadis Nabi berikut ini dengan hati yang ikhlas dan cinta kepada beliau. Karena demi Allah, sabda beliau ini merupakan sindiran yang sangat pedas dan sangat tajam untuk kita umatnya yang penuh maksiat ini. Apa kata beliau? "Mathali wa mathalukum," perumpamaan aku dengan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, maka faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekati api tersebut. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan belalang-belalang dan hewan-hewan kecil tersebut dari api itu. Demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidum bihujazikum, aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian sendiri yang melepaskan kedua tanganku yang sedang menggenggam pinggang kalian agar tidak jatuh ke dalam neraka. Ibadah Allah, tidakkah kita merasa bersalah? Tidakkah kita merasa durhaka kepada Nabi Muhammad setelah kita mendengarkan sabda beliau ini? Bagaimana menurut Anda apabila Anda melihat seorang anak yang pinggangnya dipegang oleh ibunya, kemudian ibunya menyatakan, "Nak, jangan kamu berangkat, nak. Nak, jangan ke situ, nak. Nak, jangan lakukan itu, nak. Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian, nak." Dan ibu tersebut sambil memegang pinggang anaknya tersebut, tetapi anak tersebut mengabaikannya dan pergi meninggalkan ibunya begitu saja. Bukankah kita akan mengatakan ini anak yang sangat durjana dan durhaka? Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita telah melakukan hal yang sama kepada Nabi Muhammad SAW? Betapa banyak perintah-perintah yang beliau perintahkan kita abaikan, dan betapa banyak larangan-larangan Allah yang telah beliau sampaikan kita melanggarnya. Ana akhidum, aku pegang pinggang kalian erat-erat, tetapi kalian rela melepaskannya. Jamaah dimuliakan Allah, Nabi mengatakan aku pegang pinggang kalian. Nabi tidak mengatakan aku pegang tangan atau leher kalian, karena pegangan yang paling kuat itu di pinggang. Maka kita lihat kalau ada orang yang berboncengan di atas motor, kalau dia khawatir jatuh, maka yang dia pegang adalah pinggang yang di depannya. Tidak pernah kita melihat orang yang dibonceng di atas motor karena motor sedang dibalap dan dia takut jatuh, dia pegang leher
yang bawa motor, nggak ada. Pasti yang dia pegang adalah pinggangnya. Begitu juga ketika tarik tambang, pinggang yang kita pegang. Demikianlah Nabi mengumpamakan keseriusan dan kesempurnaan dakwah beliau untuk kita umatnya agar kita selamat dari nerakanya dan menuju surganya. Ibadallah, di antara bukti dan hakikat cinta seorang muslim terhadap Nabi Muhammad SAW adalah dia tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan beliau dari sisi cara, waktu, tempat, jenis dan nominalitasnya. Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya para ulama mengatakan konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui tuntunan beliau. Oleh karenanya orang yang melakukan ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Nabi dengan ucapan, perbuatan dan takrir beliau dianggap sebagai orang yang telah mencela Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Anas bin Malik yang dengannya kita akhiri khutbah pertama kita ini. Kata Anas bin Malik, datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi menanyakan bagaimana aktivitas ibadah Nabi sehari-hari. Setelah mereka diberitahukan, faka'annahum taqalluha, mereka menganggap masih sedikit, itu belum banyak. Tetapi mereka mengatakan, tetapi karena beliau Nabi, maka ibadah yang seperti itu sudah cukup. Adapun kita bukan Nabi, berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada Nabi, karena kita bukan Nabi. Secara logika, logis. Kalau ibadah sebanyak itu untuk Nabi sudah banyak, karena beliau sudah Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Kalau kita kan bukan Nabi, berarti ibadah kita harus melebihi ibadah Nabi. Maka salah satu dari 3 orang ini menyatakan, amma ana fa usalli laila wala arqud. Kalau demikian, semenjak hari ini aku akan sholat malam semalam penuh dan tidak akan pernah tidur di malam. Baik bukan? Salat bagus, salat malam dianjurkan secara umum. Yang kedua menyatakan, amma ana fa asumud dahr wala aftir. Aku akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun, tidak akan ada satu hari yang aku tidak berpuasa. Padahal puasa yang paling afdal dalam Islam adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Yang ketiga menyatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya, maka saya akan hidup menjomblo, single sampai mati, tidak akan menikahi wanita agar aku bisa fokus beribadah kepada Allah. Niatnya baik untuk melakukan ibadah. Pulang Nabi diberitahukan mereka telah berkata demikian. Dipanggil oleh Nabi, apakah benar kalian telah berkata demikian dan demikian? Mereka pun mengakuinya, benar wahai Nabi, kami mengatakan ucapan tersebut. Apa kata Nabi? Amma ana fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, kata Nabi. Dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku tidak sholat semalam penuh. Aku juga tidur di malam hari. Aku menikahi wanita. Dan aku berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari yang lainnya. Tidak berpuasa sepanjang tahun. Kenapa kalian ingin melakukannya? Sedangkan aku sendiri tidak melakukannya. Maka setelah itu Nabi memberikan peringatan kepada mereka secara khusus dan umatnya secara umum. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Menunjukkan bahwa melakukan ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Nabi, mengalahkan ibadah Nabi, itu justru bukti kebencian seseorang terhadap sunnah Nabi.
karena seakan-akan dia mengesankan dirinya lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah daripada Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, menyatakan al-iqtisadu fis sunnah khairum minal ijtihadi fil bidah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Nabi itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh beribadah dengan banyak tetapi dengan cara bid'ah yang tiada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم عليه تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا وعن بلاد المسلمين وباء كورونا وغيره. اللهم ارفعه عن بلدنا وعن بلد المسلمين. اللهم ارفعه وادفعه عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.